Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan soal KSNK Ekonomi tahun 2020. Baiklah, kita lanjut ke nomor 31. Di sini pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan dari 5 pernyataan ini yang merupakan alasan pemerintah mengutamakan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas anggaran. Ya, kita tahu di Indonesia saat ini pembangunan infrastruktur baik fisik, misalkan seperti jalan, jembatan, saluran irigasi dan sebagainya, itu infrastruktur fisik, dan yang tidak kalah penting juga infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan itu juga sangat penting. Prioritas itu artinya sesuatu yang diutamakan. Nah, dalam pembangunan infrastruktur ini menjadi prioritas anggaran. Di sini bisa kita simak, langsung saja kita ambil kata kuncinya. Di nomor 2 ini, kenapa menjadi prioritas anggaran? Karena potensi bangsa kita tersebar di masing-masing pulau tersebut. Nah, padahal di pulau-pulau tersebut perlu dihubungkan dengan pulau-pulau yang lain untuk mendistribusikan barang, mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga nanti dengan adanya infrastruktur, maka distribusi akan lebih lancar. Kemudian yang nomor 3, menjadi prioritas anggaran karena infrastruktur itu bisa meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya logistik antar wilayah, sehingga biaya transportasi akan menjadi lebih murah dan memeratakan proses industrialisasi. Industri besar nanti akan tertarik untuk daerah-daerah yang sudah terjangkau infrastrukturnya, karena itu akan meminimkan biaya. Kemudian yang keempat, memperkokoh jalinan antar berbagai suku bangsa di berbagai kepulauan. Karena negara kita negara kepulauan, maka infrastruktur itu sangat penting untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain. Sehingga jawabannya di sini adalah 2, 3, dan 4. Lanjut nomor 32. Di nomor 32 ini kita lihat tahun 2017 ya, APBN itu terdiri dari 2 komponen besar, yaitu pendapatan negara dan belanja negara. Apabila pendapatan lebih besar daripada belanja, maka itu namanya surplus. Tetapi apabila belanja lebih besar daripada pendapatan, maka namanya defisit. Lebih banyak belanjanya, berarti pendapatannya kurang. Nah, kita lihat tahun 2017. Di tahun 2017, pendapatannya adalah 1.736,1 dalam triliun rupiah. Kemudian belanjanya 2.098,9. Artinya di sini berarti lebih banyak belanja. Berarti tahun 2017 terjadi defisit. Kita lihat 2018. Pendapatannya dalam triliun rupiah 1.894,7. Belanjanya 2.220,7. Berarti ini juga defisit. Nah, 2 tahun ini mengalami defisit. Maka apa yang harus dilakukan oleh negara tersebut? Coba kita simak satu persatu. Pernyataan yang A. Pada tahun 2018, negara mengalami defisit sehingga pemerintah akan mengambil kebijakan dengan cara membayar pinjaman. Defisit mau membayar pinjaman dari mana? Karena defisit ya dananya aja kurang, ya nggak mungkin membayar pinjaman. Justru malah kebalikannya pinjam. Berarti yang A salah. Yang B, anggaran negara mengalami surplus. Ini juga salah. Kenapa? Karena tadi 2 tahun defisit semua. Yang C, pada tahun 2018, negara mengalami surplus. Ini juga salah. D, tahun 2018 negara mengalami defisit.
Sehingga pemerintah akan mengambil kebijakan membeli kembali surat utang negara. Ketika defisit, tidak mungkin mampu membeli kembali surat utang negara, justru akan menjual. Kenapa? Karena dananya kurang. Ini mau membeli dari mana, dananya kurang. Sehingga D salah. Yang E, anggaran negara tahun 2018 mengalami defisit, betul. Sehingga pemerintah akan mengambil kebijakan dengan salah satu cara menambah utang. Ya, ketika terjadi defisit, maka negara akan salah satu caranya adalah menambah utang. Cuman utang ini ya mungkin yang kesekian. Negara bisa melakukan cara-cara yang lain ketika mengalami defisit, misalkan efisiensi anggaran atau mungkin privatisasi BUMN untuk menambah pendapatan negara. Ya, jadi ada cara-cara lain. Tapi salah satu caranya memang adalah utang untuk menutup defisit anggaran. Sehingga jawabannya adalah E. Nomor 33. Nomor 33 ini menghitung pajak penghasilan pegawai. Di sini namanya Tiara. Gajinya 10 juta per bulan. Berarti kita kalikan dulu dengan 12 sehingga ketemunya penghasilan per tahun adalah 120 juta. Kemudian ada biaya jabatan 5%. Kita masukkan 5% biaya jabatan kalikan 120 juta, ya ini dari penghasilan kotornya, ketemunya 6 juta, ini nanti untuk mengurangi. Kemudian iuran pensiun 50.000 per bulan, berarti kalikan dengan 12, ketemunya 600, jadi ini dikalikan 12, 50.000 dikalikan 12, ketemunya 600.000. Sehingga penghasilan bersih per tahunnya, netnya adalah 113.400.000. Kemudian kita hitung PTKP. Di sini Tiara sudah menikah dan belum memiliki anak. Berarti yang dapat PTKP-nya hanya 2, wajib pajak pribadi dan kawin. Anak tidak punya sehingga ini tidak mendapat PTKP anak. Wajib pajak pribadi itu 54 juta. Kawin 4.500.000, kita tambahkan ketemunya 58.500.000 untuk mengurangi penghasilan bersih per tahun. Ketemunya namanya PKP, penghasilan kena pajak, yaitu 54.900.000. Ini PKP-nya. Dasar untuk menghitung tarif itu harus dari PKP, yaitu 54.900.000. Kemudian kita lihat tarifnya. Tarifnya itu adalah penghasilan tahunan hingga 50 juta adalah 5%. Kemudian 50 sampai 25 juta 15%. 250 juta sampai 500 juta 25%. Di atas 500 juta 30%. Kita hitung. Di sini PKP-nya adalah 54 juta 900. Berarti kita kalikan dengan lapisan yang pertama. Lapisan yang pertama adalah 50 juta, berarti 5% ini kali 50 juta, ketemunya 2.500.000. Sisanya ini kan berarti setelah dikurangi 50 juta, itu kan sisanya berarti 4.900.000. Jadi 4.900.000 itu dari 54.900.000 dikurangi 50 juta. Ini dikalikan lapisan kedua. Lapisan kedua adalah 15%. Berarti 15% kali 4.900.000 ketemunya 735.000. Kemudian ini sudah dihitung semua dari 50 juta dan 4.900.000 ketemunya sebesar PKP 54.900.000. Ini di total ketemunya adalah 3.235.000. Kebetulan jawabannya di sini tidak ada, enggak masalah. Yang penting cara menghitungnya sudah benar. Kemudian nomor 34. Di bawah ini analisis manakah yang benar jika terjadi peningkatan impor. Ya. Jika impor lebih banyak dari ekspor, maka kebutuhan dolar meningkat. Kenapa meningkat?
Ya, karena untuk membayar impor itu kan pakai dolar. Sehingga negara yang impornya lebih banyak, maka dia akan membutuhkan banyak dolar untuk membayar barang impor. Karena permintaannya meningkat, ya, karena impornya meningkat, maka permintaan dolar juga meningkat. Jika permintaan dolar meningkat, maka kebutuhan penawaran rupiah dan nilai rupiah akan turun. Ya, kalau dolar naik, kalau permintaan dolar meningkat, itu nilai uang dolarnya yang naik, tapi rupiahnya akan mengalami penurunan sehingga rupiah mengalami kelebihan penawaran atau istilahnya akses supply. Jika rupiah turun atau melemah, maka pemerintah akan melepas cadangan. Kenapa? Karena pemerintah butuh untuk menstabilkan nilai rupiah supaya tidak terlalu jatuh. Maka caranya adalah dengan mengimbangi cadangan dolar yang ada di negara dikeluarkan ke pasar. Sehingga nanti akan menurunkan dolar dan menaikkan rupiah. Sehingga di jawabannya adalah A. Ya. Impor meningkat melebihi ekspor, itu permintaan dolar meningkat karena untuk membayar impor ini pakai dolar. Kemudian ekses supply-nya itu ekses supply rupiah, kelebihan penawaran dari rupiah. Depresi rupiah ya karena banyak dibutuhkan dolarnya bukan rupiahnya. Kemudian pemerintah harus melepaskan dolar pakai cadangan kasnya, cadangan dolarnya. Otomatis cadangan devisanya berkurang. 35. Kebijakan subsidi ekspor diterapkan oleh pemerintah pusat pada saat tujuan subsidi ekspor adalah untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga laku di pasar internasional. Ya, jadi produk dalam negeri yang akan dijual ke luar negeri itu kan harus bersaing. Nah, kalau biaya produksinya mahal sehingga biaya produksinya mahal kemudian harga di pasaran juga tinggi, maka akan kalah bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Maka salah satu cara untuk mengatasi supaya produk dalam negeri bisa bersaing di pasar internasional, maka pemerintah memberikan subsidi ekspor. Barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri itu diberi subsidi. Contoh misalkan keringanan pajak, keringanan biaya keluar, ya. Kemudian diberi subsidi misalkan listrik untuk industri, sehingga nanti biaya listriknya akan turun, sehingga produknya itu akan bisa maksimal, ya. Harganya lebih murah, tapi produknya akan bagus, sehingga ini nanti bisa bersaing dengan produk luar negeri.